Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Ia ingin hidup lama di dunia ini untuk menikmati segala yang ada. Namun sering cara manusia untuk menyelamatkan nyawanya tidak memenuhi cara Tuhan. Kata nyawa dalam teks aslinya adalah psyche, yang dapat diterjemahkan sebagai kehidupan, life, yang artinya hidup. Kehidupan yang dimaksud menunjuk kepada berbagai kesenangan yang menggerakkan seseorang menjalani hidup. Tanpa kesenangan-kesenangan tersebut, pada umumnya semua orang tidak merasa memiliki hidup. Dalam Alkitab, salah satu contoh orang yang menyelamatkan nyawanya adalah Pontius Pilatus. Pontius Pilatus sebenarnya diberi kesempatan untuk mengenal kerajaan Tuhan Yesus Kristus, tetapi ia memilih untuk menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dan akhirnya untuk selama-lamanya tidak pernah masuk kerajaan yang ditawarkan Tuhan Yesus kepadanya. Pilatus lebih memilih menyelamatkan nyawanya, yaitu kedudukan dan kehormatannya di Yudea dibandingkan kerajaan Yesus Kristus. Pada waktu itu, reputasi Pilatus sedang menurun. Itulah sebabnya ia berusaha mengambil hati orang Yahudi dengan menyerahkan Yesus kepada mereka. Sebenarnya Pilatus juga memiliki hati nurani yang cukup baik. Ia sempat menyatakan bahwa ia tidak mendapati kesalahan apapun dalam diri Yesus. Dan istrinya pun diperingatkan Allah melalui mimpi agar tidak bertindak gegabah terhadap Yesus. Tetapi Pilatus memilih menyelamatkan dirinya. Akibatnya, ia terhilang untuk selama-lamanya. Suatu hari nanti, di hadapan penghakiman Tuhan, Pilatus tidak dapat berdalih sebab Tuhan sudah cukup memberi peringatan kepadanya untuk tidak masuk ke dalam kebinasaan. Namun, Pilatus ikut terlibat menentang Yesus sehingga ia binasa. Hal ini memberi gambaran bagi kita bahwa banyak orang Kristen yang memiliki naluri yang cukup baik, berkelakuan santun di mata manusia, dan tidak berhasrat masuk neraka, tetapi mereka memilih menyelamatkan nyawanya sendiri di dunia. Mereka menganggap tindakan mereka tidak membuat mereka binasa, padahal Tuhan Yesus menuntut kesetiaan yang tinggi untuk berani meninggalkan kesenangan dunia demi kerajaan-Nya. Kalau kita diperkenankan hidup hari ini oleh Tuhan, itu karena kita diberi kesempatan untuk mengabdi kepada kerajaan-Nya secara lebih serius, yaitu dengan segenap hidup kita. Apapun yang kita lakukan haruslah demi kepentingan kerajaan-Nya. Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya rela kehilangan nyawa. Artinya, orang percaya harus rela untuk tidak memiliki dan menikmati kesenangan dunia beserta dosa di dalamnya. Jadi kalau kita bekerja, berkarir, dan melakukan segala sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan lagi untuk kesenangan diri kita sendiri. Dengan demikian, apapun yang kita miliki hari ini harus diakui sebagai milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Semua yang ada pada kita hari ini adalah harta orang lain, yaitu hartanya Tuhan, tentu sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan. Hanya orang yang rela kehilangan nyawa yang dapat menjadi sahabat Tuhan. Sebaliknya, kalau seseorang tidak rela kehilangan nyawa, ini berarti ia memilih bersahabat dengan dunia ini, maka ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oleh karena itu, janganlah mau kehilangan nyawa hanya karena godaan dunia ini. Allah memberi kita kehidupan supaya dipergunakan, bukan untuk disimpan.
Saudara-saudara, hendaklah kita bersedia melupakan diri sendiri di dalam pekerjaan Tuhan. Bersedia menanggung kesusahan untuk Tuhan dengan melayani orang. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu." Yang paling hakiki dalam kehidupan adalah mengambil resiko dan mempergunakan kehidupan, bukan menyimpan dan menimbunnya. Memang ini adalah jalan yang melelahkan, meletihkan, dan memberi sepenuhnya. Akan tetapi, memang lebih baik membakar habis daripada membiarkannya berkarat, sebab itulah jalan menuju kebahagiaan dan jalan menuju Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami. Siapa yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Engkau mengingatkan kami supaya kami lebih mencintai kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami pakai melayani Tuhan. Biarlah segala aktivitas kami dalam satu hari ini kami pergunakan untuk melayani Tuhan. Apapun tugas dan tanggung jawab kami, biarlah semuanya menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.